keluarga kita nggak bisa ditutup-tutupi. Makanya saya doakan bulan Oktober Ani pulang. Saya bilang, Ani bilang kan saya mau balik lagi sama ayah ya. Cuma saya minta Tuhan, dia mau balik lagi, tapi bagi saya ada cukup pertemukan dengan orang lain nanti di Indonesia, khususnya di Indonesia. Benar, setiap kita benar punya masalah pergumulan setiap kita, tapi kita percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita. Kita tetap bertahan ya. Biarpun suami saya belum ibadah, belum kembali, tapi saya satu saat saya bilang Tuhan pasti jalan. Amin. Indah pada waktunya ya. Saya terima kasih ya. Kita mau buka ya di Mazmur ya. Saya selalu dapatnya memang ini ya. Saya ngomong ya. Saya setiap malam jam 8 malam saya ikut mesbah doa bersama Ibu Dewi Basir ya. Setiap pagi ada mesbah syukur jam 5 pagi. Kalau mesbah syukur itu dia suka kasih firman, ada temanya. Memang saya jujur saya ngambil di dia, saya catetin setiap itu ya. Kita cuma ngambil temanya doang, tapi poin-poinnya itu kita tanya Tuhan. Karena kita ini murid ya. Jadi kalau murid itu tanyanya sama guru kan ya, benar ya. Saya tanya Tuhan apa yang saya tema saya ngambil, tapi kalau poinnya saya nggak ngerti gitu kan. Karena kita kalau berhubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu begini. Nah udahlah lama ya, sebentar doang ya. Tapi firman Tuhan itu biarpun sedikit yang kita ada isinya yang baik ya. Ya kalau saya mungkin firmannya kurang benar ya, boleh tegur lah ya. Kalau salah ngomong apa gitu ya boleh lah ditegur ya. Karena kita bersaudara. Saya ambil di Mazmur pasal 13 ayat 2. Ayat 2 dan sampai 6. Saya bacakan ya. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. 2. Berapa lama lagi kata Daud, Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku ya. Ini kan Daud ya, doa kepercayaan dia sama Tuhan. 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari ya. Ini tanda seru ya. Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku ya, meninggikan diri atasku. 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku. Ya Tuhan Allahku, tanda seru. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. 5. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. 6. Tetapi aku berat kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi saya ambil temanya usaha dan berkat Tuhan ya. Setiap kita punya usaha untuk punya apa? Dapat berkat. Seperti kalau orang dagang ya. Orang dagang itu kayak Bu Oklan dagang, usaha namanya ya udah. Karena dia pernah kayak Pak Beni usaha, pasti dia dapat berkat kan ya dari Tuhan. Jadi kita ini sebagai orang-orang Kristen itu usaha dan berkat Tuhan. Kita cari Tuhan, kita usahakan hidup kita untuk cari Tuhan supaya ada berkat yang Tuhan sediakan. Benar? Setiap kita manusia pasti butuh berkat. Berkat apa? Bukan
begitu kan. Nah itu juga sama, kita benar-benar harus berseru ya sama Tuhan. Karena jangan sampai hidup kita ini yang pada kiranya jawab aku ya Tuhan Allahku, sampai mohon Daud, dia pun Daud pernah melakukan dosa, senang sama istri orang, sama kuliah, pernah dia berselingkuh gara-gara mandi ya. Makanya nanti dulu kita nabung, kita ke Israel, kita mau tanya tempatnya seperti yang mandi, gak seba ya? Ya, kita nanya, ya, boleh kita nanti ya, kalau diberkati dulu ya, kita tanya, saya ada yang mana ya? Makanya hati-hati, kayak punya pergumulan gitu aja ya. Nanti saya ambil poin pertama ya, waktu cepat ya bukan. Jadi saya ambil poin yang pertama, jangan menaruh kekhawatiran. Diambilnya dia Mazmur 55 ayat 23 ya. Mazmur 55 ayat 23. Ada 55 ayat 23. Tema yang pertama, jangan menaruh kekhawatiran di hati, di dalam hati ya. Setiap kita yang khawatir ada, pasti adalah manusia ya. Saya baca ya Mazmur 55 ayat 23. Demikianlah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya sama Tuhan orang benar itu doyan. Benar nggak? Iya. Tidak selama Tuhan nggak bakal ninggalin orang benar. Ya, dan kita serahkan semua kekhawatiran kita. Hari ini khawatirnya apa ya Tuhan? Saya khawatir nih Tuhan, anak saya gimana ya? Kayak Cilinda mikirin ke anak Kristin. Nanti kita doa, saya juga mikirin Ellen belum dapet. Lagi bergumul khawatir Tuhan kan. Saya cuma satu, Ellen mau bilangnya kalau Tuhan kirim jodoh Ellen kawin, kalau enggak apa-apa. Saya berharapnya rumah tangga. Iya, benar ya, betul ya. Setiap manusia diciptakan Tuhan ada pasangannya, binatang aja ada pasangannya, benar nggak? Jadi yang saya ambil di Mazmur 55 ini ayat 2 dan 3-nya saya bacakan ya. 2 dan 3-nya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tidak. Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku ya? Jadi kita ini jangan menaruh kekhawatiran di dalam hati. Setiap kita memang khawatir, apalagi zaman sekarang kalau kita lihat berita-berita bahwa kalau ini naik BBM, gula naik, minyak kok naik, kayak Pak Cuantin bilang cabai mahal, biarin dah cabai mahal juga nggak apa-apa ya, ada yang ngambil lah ya kita mah ya. Iya, bukan lagi ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Kita Tuhan ngomong. Saya tanya gimana, sama nggak sama saya baca? Sama bukan? Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu senang kita itu berserah sama Tuhan. Saya setiap hari khawatir saya. Apalagi anak saya ada di luar negeri. Kadang-kadang berita begini-begini, khawatir nggak saya? Nyut-nyutan nanti saya. Karena saya percaya Tuhan katakan di Amsal 14 ayat 20, saya mesti ingat. Orang yang takut Tuhan ada ketentraman yang besar, anak-anaknya terlindungi. Saya percaya Tuhan, meskipun anak saya di luar negeri dimanapun Tuhan lindungi. Karena ada orang yang takut akan Tuhan. Benar nggak? Kalau orang kita takut orang tua sama Tuhan, itu anak-anaknya jangan dipikirin lagi udah urusan Tuhan. Kalau kita khawatir, jadi hamba kekhawatiran, jadi hamba kita nyanyi segen ya. Terus datang ke gereja segen, ya kenapa kiri nggak ke gereja? Khawatir. Kenapa khawatir apa? Ini dunia begini-begini. Lama-lama kita jadi hamba. Kekhawatiran itu jadi hamba di dalam hati kita. Jadi kita nggak harus semangat ya. Khawatir lagi. Saya tanya, Cin kok mukanya begitu amat? Khawatir. Lagi begini lagi. Naik beras, nggak apa-apa. Beras naik juga nggak beli kintalan ya, kita beli 2 liter lah. Yang penting mau makan. Benar nggak? Tidak, benar ya? Ya, kalau kita bikin beras naik, duduk ngelamun kan orang tuh ngeliatnya jenuh, benar nggak? Khawatir itu memang iblis taruh, benar nggak? Iblis itu memang naruhnya
pasti dilindungi Tuhan. Iblis pasti suami gue ke gereja, iblis nyanyi sembari masak, ku menang begitu. Jadi iblis gemetar mendengarnya. Gak apa-apa, ya bener kan? Kita jangan bodoh-bodoh amat dari orang Kristen. Nah, kalau lagi ya, kalau lagi khawatir, buru-buru nyanyi. Kalau lagi hati lagi takut, hati lagi takut, kita jangan diam-diam, kita nyanyi. Jadi tuh iblis nggak menaruh lagi khawatir di dalam hati kita. Kita jadi orang Kristen memang punya khawatir ada ya. Saya khawatir apa? Mikirin suami, mikirin anak, mikirin segala kekek bongkek mati kita. Ya kita pikirin kata Ayub belum tentu yang mendatangkan diri kita. Benar ya? Ayub kan bilang gitu. Yang kita pikirin belum tentu yang mendatangkan kita. Dan ada kita stres. Ya, lamun aja setiap hari. Lamun dulu ketawa sendiri apa sih bukannya suka kita itu Maya. Kalau suka kita, kalau ketawa sendiri di mana-mana jalan ketawa itu bukannya Tuhan nggak bersuka kita kayak gitu. Itu orang gila, benar nggak? Tuhan itu kalau suka kita dalam keadaan apapun tidak tetap ada suka kita. Jadi kekhawatiran kita itu jangan kita selain dengan Tuhan. Saya bangun pagi begitu sebelum masak kan, saya mau masak. Terima kasih ya Tuhan bagi melindungi keluarga saya dan sepanjang malam saya selamat sehat. Suami saya, anak-anak mantu saya kan belum punya mantu sebelum mantu ya. Sebelum kemarin belum punya mantu enggak. Gitu kan. Saya mau masak ya Tuhan, berikan kami roh sukacita itu kita takutin. Benar nggak? Tapi Tuhan baik. Serahkan semua dulu apa sih bapak nggak tahu anaknya. Benar nggak? Kita itu senang mau jadi orang Kristen. Setiap hari apa kita lapar? Enggak kan? Saya waktu itu pergumulan ini. Tuhan, saya pengen punya rumah. Udah berapa kali Tuhan ngontrak dulu, dijawab kemarin sama pendeta. Ngontrak kita masih bersyukur, masih bayar. Banyak orang pada tidur di pohonan, wih kencang juga. Gimana juga salah ngontrak? Tuhan udah jawab minggu kemarin. Tuhan tahu saya khawatir masalah ngontrak ya. Tuhan tahu di jalanan banyak yang tidur di jalanan. Benar juga dalam arti ya. Udah sekarang saya nggak khawatir lagi mau kontrakan. Gila, jadi sekarang udah dijawab Tuhan. Kemarin saya ngontrak pengen punya rumah, saya maksa-maksa kalau Tuhan berkasih, mah bener nggak? Ujung-ujungnya saya kecewa sama Tuhan. Ya baguslah Tuhan udah jawab. Saya ngomong sama begini Tuhan. Ya, kita jangan naruh dalam hatinya. Kayak saya dia kemarin mau peta juga dia khawatir mana itu ya? Ada. Tapi Tuhan baik. Ya, semuanya dicukupi. Enggak punya utang udah bagus, yang penting punya mantu. Ya, benar ya. Saya waktu itu juga khawatir. Saya khawatir waktu saya kawin. Waktu mestain Eliana, biar besan saya yang mestain, tetap saya khawatir ya. Takut hujan ya, takut nggak ada orang, benar khawatir gitu. Takut makanannya kurang. Segini Tuhan cukupin. Nah, saya firman juga jadi senang. Ya, jadi keumangan di pikiran saya karena Tuhan baik. Jadi ya itu poin yang pertama ya. Jangan menaruh khawatir dalam hati kita ya. Dari hati ini dari kita yang hati kita doanya begini Tuhan berikan damai, sukacita, kegirangan dari Tuhan. Sampah-sampah, kotoran, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebohongan dijauhkan daripada kami. Jadi hati ini tempat Roh Kudus bicara. Kalau hati bersih, Roh Kudus tinggal diam. Nanti kita dikendali hidup kita sama Roh Kudus. Benar nggak? Iya benar. Coba kita hidup kita dipimpin sama Roh. Benar nggak ya? Bukan dipimpin sama setan ya. Benar nggak? Terjebak ke jurus. Kalau Roh baik sama kita. Jangan dilakuin ya Rita. Jangan dilakuin ya Linda. Jangan dilakuin ya Mila. Ini dosa dituntun sama Roh. Benar nggak? Ada Roh di dalam hidup kita. Jadi poin yang kedua. Cepet ya. Poin yang kedua. Mazmur 37. Mazmur 37. Kita mau main di Mazmur. Mazmur 37. Hati ini jangan goyah. Poin yang kedua. Punya hati jangan goyah ya. Benar ya? Teguh, punya iman teguh ya, karena Tuhan Yesus batu karang kita yang teguh. Mazmur 37 ayat 31. Saya bacakan. Sudah dapat ya Ibu? Amin. Ya udah dapat. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkah tidak goyah. Ya, jadi Taurat Tuhan ada di dalam hati kita. Langkah-langkah kita itu
diambil dari pujian itu bisa diambil jadi tema untuk khotbah. Ya benar ya, Bumil ya. Nah, akan yang kita nyanyi juga, jangan kamu khawatir burung di udara Tuhan pelihara. Benar nggak ya? Kita kalau khawatir burung di udara dipelihara, tapi ibu-ibu kalau ditanya, orang Kristen mah jangan khawatir burung di udara dipelihara, jangan jawab iya enak, tapi burung juga dikasih sayang sama Tuhan, suruh terbang cari makan. Ntar orang Kristen ngomong nggak khawatir burung di udara ngumpra lagi suruh di rumah aja, jangan juga ya, itu mah malas namanya ya. Udah Pak, jangan kencang. Emang kata firman Tuhan burung di udara aja Tuhan pelihara, gitu. Jangan juga ya. Kita harus benar-benar jadi orang Kristen, iman kita, hati kita jangan goyah. Setiap kita melangkah punya kaki, yang dikatakan kaki kita diberikan seperti kaki rusa. Ya kenapa kaki rusa kecil? Coba dikasih kaki gajah, nggak bisa lari, gede. Benar ya? Benar ya? Kan kaki bergembala, kan kamu aku berikan seperti kaki rusa. Ya, rusa makan kakinya kecil. Coba dikasih kaki gajah, bisa nggak gajah lari kencang? Jangan ada gajah begini doang. Kalau rusa bukan begitu kan ya? Saya kepikiran, saya renungin. Benar juga Tuhan baik ya. Kita diberi kaki rusa bisa lari, ya. Benar nggak ya? Bisa lompat. Coba dikasih kaki gajah, belum tentu ya kita bisa lompat. Benar nggak? Tuhan baik. Dulu saya suka begini. Kamu apa ya, serigala berbulu domba. Saya mikirin bulu serigala berbulu domba, aku masukin ya Tuhan. Saya kadang-kadang renungin sendiri nih kalau dengerin. Kamu mah katanya itu orang itu seperti serigala berbulu domba. Saya pikir begini. Apa? Saya ngerti. Kalau domba kan bulunya halus ya, benar ya? Halus ya. Kalau serigala kan kasar. Jadi begini, luarnya baik ya, benar ya? Hatinya mah set, jangan lebih kabur. Saya baru kepikiran ya Tuhan baik juga ya kalau ada di serigala berbulu domba, benar ya? Kan domba nggak punya tanduk, kayak makanya kita kalau Tuhan Yesus gembala, ini gembala. Kalau domba lagi ada masalah lagi kemana ke gembala, kan domba mau punya tanduk, benar ya belum ya? Iya Pak ya, nggak bisa nyeruduk, benar nggak? Makanya kalau ada apa-apa lari ke gembala. Baca, belajar domba aja. Karena domba nggak punya tanduk kayak kebo. Iya benar nggak? Kayak kambing dia mau kalau digalaki orang nyeruduk. Kalau domba kalau digalaki orang lari ke gembala, berlindungnya sama gembala. Karena dia mah benar-benar domba tidak punya apa-apa ya. Jadi kita jangan goyah ya. Biarpun kedengeran sekarang lagi mulai lagi kan saya dapat dengar dari apa ya, pada di gereja dijemputin lagi pakai mobil. Udah mulai lagi nih ya, hati-hati ya kita ibu-ibu ya. Udah kita satu aja gembalanya, jangan banyak-banyak juga ya. Gereja soalnya harus kolektor ya. Gereja ini kolektor lagi, saya mau pusing mending gereja di sini aja lah. Kalau yang kolektor dan nggak seberapa satu lah pusing. Tadi saya bilang dapat orang ngomong, nah ya dia dijemputin lagi. Sekarang keluar lagi di lompat. Harus banyak-banyak doa ya. Gembala banyak doa jemaat ya. Jangan disebutin bukan banyak jemaatnya. Jangan bilang Tuhan, kuatkan jemaat saya, jangan tergoyahkan imannya ya. Jangan tergoyahkan hatinya, biar tetap bertahan di dalam Tuhan ya. Jangan sekarang banyak lagi loh di TikTok aja Katolik. Nah, ini bukan ngejelekin ya. Katolik itu orang bolani duit. Gereja Katolik dia mau keluar negeri kemarin. Mulai aja sih kok. Mau keluar negeri jalan-jalan. Hati-hati itu akan kejahatan uang. Ya, pendeta susah diomongin, benar nggak? Pendeta kaya edon, katanya masang-masang status melulu, salah lagi. Sekarang itu banyak hati-hati. Kalau kita udah tahu gembala kita dari almarhum Pak Icam sampai ini sampai nanti dia udah tahu lah kayak gini ya. Kita jangan sampai terombang-ambing, jangan tergoyahkan dengan keadaan masalah makan. Tuhan kasihlah saya kedua leker untuk mau makan lah, mau aku mau tempe ya. Yang penting makan, benar nggak? Ya yang penting kita percaya. Taurat Tuhan itu firman Tuhan setiap hari kita baca, ya supaya iman kita kuat. Nih tiap hari saya baca, tapi saya baca loh doa Hosea juga ngeri loh kayak dapat. Itu Hosea begini, aku memanggilnya, tapi dia pada lari, benar nggak? Mereka pada betah di tempat itu. Ada semua firman Tuhan, mau ada masalah apa, baca Alkitab ada jawabannya. Nggak usah nyari gembala lah, cari Tuhan aja, nanti Tuhan kasih di firman Tuhan. Saya baca, saya udah sampai di Hosea, saya catat, saya baca tiap hari 2 pasal.
supaya saya ini kalau ikan tubuh kalau nggak makan minum, saya tanya lemes nggak? Sakit kan? Firman Tuhan meskipun sakit lebur kita, tapi enak kita rasain. Dan kalau kita pagi-pagi kalau siang kalau nggak ada waktu daripada kita ngobrol, kita masuk ke kamar nyanyi lah, mau setengah jam kita datang sama Tuhan. Saya begitu aja. Sekarang suami mau duduk, saya tenang aja. Dia duduk, saya tidur. Nggak ada ribut sekarang keluarga saya. Dulu mah kayak neraka. Ya, dulu kayak neraka. Saya jujur ke gereja, saya rajin. Minggu, Rebo saya ikut ibadah. Makin tiap hari saya ribut. Kayak neraka rumah tangga saya. Karena saya pikir begini, ke gereja mau biarin ya, nggak apa-apa. Kita dilompat-lompat, kata iblis, lompat-lompat lu di situ. Lu nyanyi penyembahan. Iblis mah udah nungguin kita, ntar mau bikin laki lu. Begini-begini. Benar dulu mah saya ribut aja. Sekarang setelah kita dengar firman, kita kan telinga seorang murid. Jadi kita jangan dengar yang hal-hal yang gak benar, yang baik-baiknya kita dengar, simpan di hati. Nah sekarang puji Tuhan, saya sama suami udah marah-marah lagi Bu Mila. Saya sebelin kopi, saya mau ke gereja tadi saya sebelin kopi. Saya sediain duit buat dia beli rokok, ya. Karena kan dia nggak punya perokok, ya biarin saya sediain. Kata firman Tuhan, bukan perkataan yang mengubah hatimu, ya. Bukan perkataan yang mengubah hatimu, hati suamimu atau istri anakmu, dengan perbuatan yang Tuhan mau. Kalau kita banyak ngoceh aja, untungnya kita berarti dibuka aja, banyak bacot gitu ya. Oke, saya nyadar sekarang sunyi sepi rumah saya. Ya, seperti dulu saya neraka, rumah saya waktu ngontrak neraka, ya. Ngontrak lagi sekarang surga. Udah Tuhan tahu saya dan saya menguasai diri. Setiap sore saya pulang kerja udah ngopi, belum saya seduhin, bukannya orangnya ya, saya seduhin ngopi, ya, dan minum kopi, ya, ya. Karena kita belajar dari firman. Kalau firman, kita itu harusnya memulihkan rumah tangga kita dulu. Kalau kita ngotbahin orang, saya bilang nangis, gua bisa ngotbahin orang kalau rumah tangga gua berantakan, yang malu siapa? Tuhan Yesus. Ke gereja rajin, doa rajin, ikut tiap hari. Gembala si Simon, jadi begitu tersebut nama juga. Makanya harus belajar dari firman. Tiap hari baca Alkitab. Ambil aja. Kan saya begini, setiap hari baca. Sudah dapat di Hosea, saya dapat. Tuhan bilang itu masih betah orang itu. Banyak orang kaya, anak dipersembahkan untuk para bukit-bukit kan zaman dulu. Itu sekarang masih kejadian kan. Orang tua dipersembahkan pengen kaya, anak dipersembahkan pengen kaya. Ada di Alkitab. Nah, anak laki-laki dipersembahkan anak perempuanmu. Benar. Sekarang masih kita baca Alkitab aja lah. Kalau bohong mah, saya mah nggak bohong, saya lupa aja ya. Saya tiap itu saya baca. Karena saya isi firman Tuhan itu untuk bersihin pikiran nih. Kalau nggak pikiran laki dulu kayak iblis kadang-kadang tuh anak itu mah enak, lu nggak capek, laki lu keenakan, nggak capek, laki lu nggak makan, tidur, iblis bilang pikiran iblis, gua tahu pasti nggak cepat diselamatkan, belajar gitu. Jadi kita jangan sampai kena tekanan dari iblis ya. Kita belajar ya, punya hati jangan goyah ya. Biarpun gereja kayak begini juga nggak apa-apa, jangan lihat buku ya. Jangan lihat semuanya. Lihat Tuhan Yesus ya, baik kekuatan dari Dia tadi Ibu nyanyi. Bukan dengan kekuatanku terbatas Tuhan, pengertianku terbatas, pikiranku terbatas, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa ya. Saya bersyukur ya. Puji Tuhan. Kesimpulannya. Kesimpulannya di Amsal ya. Jadi kesimpulannya Mazmur 13 ayat 6 nih. Kalau saya Mazmur yang tadi ya, Mazmur 13. Nih, baca dulu ya. Iya. Ini buat kesimpulannya. Nih ya, kesimpulannya nih Mazmur 13 ayat 6 ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, kepada kasih setia Tuhan. Tuhan mah setia sama kita. Setia, dia mah benar-benar malu ngejagain kita.
Jadi ayat 6 ya. Aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu kata Daud. Penyelamatan Tuhan kepada Daud ya. Daud diuber-uber sama Saul, benar nggak? Kan dia pada iri hati, makanya jadi orang Kristen ya jangan pada punya sifat iri hati. Entah saling membunuh, benar nggak? Tiba-tiba ngebenciin orang yang dipakai Tuhan, kita yang diri. Itu udah nggak boleh lagi ya. Nggak boleh ya, kita udah nggak boleh simpen iri hati. Kita yang disirikin mau tidur nyenyak, kita yang iri hati pada kita bengek ya, jangan ya. Nah, terus aku mau menyanyi untuk Tuhan. Nah, setiap hari kita nyanyi buat Tuhan ya. Makanya si Ellen kalau lagu-lagu dunia gini, Ellen ini tuh kata Pak Benny nggak boleh. Kalau lagu dunia menyenangin iblis, benar ya Bu? Ya benar ya. Jangan nen. Jangan kata Pak Benny kita boleh senang, tapi saya memang sekarang nggak suka lagu dunia. Dulu waktu si hari kecil suka nyanyi lagu dunia ya, nyanyi apa tuh lagu beta sonata ya, yang kata pulangkan saja ya. Terus saya kalau bercerai masih anak itu saya kalau nyanyi tuh suka nyanyi pulangkan saja. Aku pada kalau lagi saya jadi pulang-pulang ya. Iya. Sekarang enggak, saya gantinya mulut ini nyanyi buat Tuhan ya. Kalau kita nyanyi kita sembari joget ya, benar nggak? Nyanyi hati Tuhan. Nah, aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Benar nggak? Setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan nggak? Nih, mata terbuka, terus lihat matahari. Aduh, kita kalau berbegini buah kelapa, saya kalau ingin buah-buahan. Tuhan bisa apa ya buah kelapa? Akhirnya dari mana? Saya mau mikirin orangnya ya, begitu pikiran saya begitu, ada mau mikirin hal-hal begini apa ya? Jadi saya pikir gini, Tuhan ajaib ada rambutan ya, terus saya pikirin lagi duren, benar nggak ya? Aneh-aneh, terus saya pikirin terus orang kok nggak ada yang sama, gitu sama juga di dunia semua sama satu ada pegawai yang berkata, tapi saya pikir sama Tuhan ya, mendingan yang begitu pikiran kita gak jahat sama orang, dapat kita mikirin yang aneh-aneh. Ya, saya mikirin beberapa hati, saya mikirin binatang. Ya, Tuhan bisa aja binatang gak aneh-aneh kalau saya duduk. Saya bener ya, Tuhan ajaib ya. Tuhan baik ya. Tuhan kami kita masih ada baik ya, kita dari kami kita masih ada. Dia si aneh dia gak ada sakit hati, gue mau mati mikirin ya. Kita nangis salah ya, nggak nangis salah, bener gak ya? Pikir begitu saya ya, tapi Tuhan baik. Memang setiap hari kita merasa kebaikan Tuhan ya, benar nggak? Ya kita bisa bisa berbuat baik sama keluarga. Banyak kan orang begini, tidak kenal apa sayang, tidak kenal apa sayang. Masa iya kita sama keluarga kita nggak kenal, benar nggak ya? Kita kenal sama laki kita ya, masa iya nggak sayangnya begitu? Maka nggak kenal tidak sayang, kan kita udah kenal. Untuk suami saya, masa saya nggak sayang sama keluarga ya benar juga ya. Ada mereka kata begitu banyak orang Kristen mengatakan saya tidak kenal gitu ya. Tidak kenal. Ya, ini katanya kita keluarga kita kenal. Iya. Jadi kita harus sayang sama keluarga ya. Seapapun anak-anak kita, benar ya.
Kucing kenapa bisa mau bertikus? Karena kucing itu karena dia lapar, ya. Dia lapar, kan kucing mau musuhnya tikus kan? Saya kalau di dalam sama ayah saya dia berat. Nah, tikus geledek, kan kalau udah lapar kucing gak berani. Begitu dong ya. Kenapa kucing bisa bermusuh sama tikus? Karena kucing punya lapar sama tikus, pengen dimakan. Nah, tikus lari, kenapa dia lari? Dia menyelamatkan nyawanya, jangan sampai dimakan sama kucing. Benar nggak ya? Nah, ya benar kan? Karena kucing. Tahu apa? Yang menerkam tikus, tikus lari menyelamatkan nyawanya. Kita juga begitu, jangan hati-hati menjalan kita kosong bisa diterkam setan, sama iblis. Ya benar kan? Dia seperti singa yang mau nih. Hati-hati kita pulang dari sini aja. Hati-hati berdoa dari sendiri. Baca saya punya namanya ya. Laki suka ngeselin, benar nggak? Jangan ditulis bilang ampuni suami saya. Aku di dalam kita itu jangan tahu udah cukup beres. Ya, saya belajar dari firman Tuhan, belajar dari mana? Bacaan kita. Waktunya ada sedang udah duduk di bawah kaki Tuhan aja. Nangis kayak berapa lama lagi Tuhan? Engkau lupakan aku Tuhan. Berapa lama lagi musuh-musuhku begini sama aku bersorak-sorai. Aku kalah. Tuhan gak bakal tinggal diam. Tuhan cuma menunggu kita sabar aja. Mungkin saya belum dijawab tahun 2026. Mungkin nanti di akhir tahun 2026 suami saya ditegur Tuhan, diajar Tuhan ke gereja sama saya. Benar nggak? Nah nanti kita di sorga sama-sama. Ya, benar ya. Jangan hati-hati ya kita jadi orang Kristen harus benar-benar punya hati ya. Jangan kita punya saudara seiman jangan ngedoain tapi hati kadang-kadang nggak senang, ada yang begitu ya pura-pura baik, jangan ya. Kita harus belajar takut. Iya, benar ya. Itu jangan ya. Kita jangan menaruh khawatir ya. Setiap kita ada khawatir jangan ditaruh terus jadi berhala ya. Terus poin yang kedua, hati ini jangan goyah. Tetap kita berjalan bersama Tuhan ya. Kalau Tuhan yang memegang langkah kita nggak akan goyah. Mau dunia apa naik begituan masih bisa kembali ya. Itulah ya tadi yang kesaksian Ibu Linda. Tadi ngomong sama Ibu Mila, Firman Tuhan memang berkata, nanti kita ditinggalkan anak laki-laki akan meninggalkan orang tuanya ya. Anak perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu. Baca nanti Ibu Linda, kita awalnya berdua kembalinya berdua.